Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok sejarah. Saya Kalis Medira Sabita, absen 7. Saya Amara Syafakirana dari absen 4. Saya Clarissa Janeta Paendra dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Adam Nurrizky, absen 1 dari kelas 15. Perkenalkan, nama saya Danisha Bulanus Mantri dari absen 10. Nama saya Toro Jekar Jibriono dari kelas 105 absen 36. Yang pertama ada pengertian sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu, yang diambil dari bahasa Arab yaitu sejarah atau yang berarti pohon. Dalam bahasa Inggris disebut history. Kata history tersebut berasal dari bahasa Yunani yaitu historia yang memiliki arti pencarian atau informasi. Adapun dalam bahasa Jerman, sejarah disebut Geschichte, yang memiliki arti sesuatu yang telah terjadi. Dalam bahasa Belanda disebut Geschiedenis. Para ahli sejarah memberikan pengertian atau informasi yang bermacam-macam tentang sejarah sebagai berikut. Sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Sejarah sebagai ilmu sendiri yaitu suatu susunan pengetahuan mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, disusun secara sistematis dan metodis. Sejarah sebagai peristiwa yaitu kejadian pada masa lampau yang tidak dapat terulang kembali. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi yang dilakukan sejarawan terhadap suatu peristiwa. Karena itu, dalam penyusunan sejarah, sejarawan menemukan fakta dari sumber sejarah yang diperoleh melalui serangkaian metode sejarah. Sejarah sebagai seni. Sebagai sebuah seni, sejarah mengutamakan nilai estetika. Fungsi sejarah ada 3, yaitu fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, dan fungsi instruktif. Konsep dasar ilmu sejarah dan manfaat mempelajari ilmu sejarah. Yang pertama, kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam, peristiwa sosial, maupun peristiwa bersejarah. Kemudian waktu sendiri yaitu seluruh rangkaian proses, perbuatan, dan keadaan berada atau berlangsung. Kemudian ada 4 aspek dalam sejarah, yaitu perubahan, perkembangan, pengulangan, dan kesinambungan. Kemudian aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Apabila dikaitkan dengan kegiatan manusia, manusia merupakan pelaku peristiwa sejarah. Ruang merupakan tempat terjadinya peristiwa sejarah, kemudian waktu merupakan kapan terjadinya sejarah tersebut. Kronologi dan periodisasi. Kronologi yaitu urutan peristiwa yang dimulai dari terendah sampai akhir. Kedua yaitu periodisasi, yaitu perkembangan masa dalam sejarah atau pembabakan masa dalam sejarah. Yang ketiga yaitu diakronik dan sinkronik. Diakronik merupakan cara berpikir khas sejarah, sedangkan sinkronik merupakan cara berpikir khas ilmu sosial. Namun pada dasarnya diakronik dan sinkronik merupakan ilmu yang saling melengkapi. Yang keempat adalah sebab akibat perubahan dan keberlanjutan. Yang pertama adalah sebab akibat saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya. Yang kedua adalah konsep perubahan dan keberlanjutan perubahan dapat dikatakan sebagai gejala yang biasa terjadi dalam setiap masyarakat. Gejala yang biasa terjadi dalam setiap masyarakat manusia. Masyarakat akan mengalami perubahan mulai kecil sampai tumbuh menjadi dewasa. Ini adalah bukti bahwa manusia selalu mengalami perubahan. Pengalaman perubahan, kehidupan manusia selalu berubah dan berkelanjutan seiring berjalannya waktu.